Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Azizah. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang logika fuzzy. Definisi logika fuzzy adalah peningkatan dari logika boolean yang mengenalkan konsep kebenaran sebagian, di mana logika klasik menyatakan bahwa segala hal dapat diekspresikan dalam istilah binary 0 atau 1, hitam atau putih, iya atau tidak. Logika fuzzy menggantikan kebenaran boolean dengan tingkat kebenaran. Logika fuzzy memungkinkan nilai keanggotaan antara 0 dan 1, tingkat keabuan, dan juga hitam dan putih, dan dalam bentuk linguistik. Konsep tidak pasti seperti sedikit, lumayan, dan sangat. Dia berhubungan dengan set fuzzy dan teori kemungkinan. Dia diperkenalkan oleh Dr. Lotfi Zadeh dari Universitas California, Berkeley pada 1965. Pada himpunan tegas, Chris set nilai keanggotaan suatu item adalah dalam suatu himpunan A ditulis view A, X memiliki dua kemungkinan. Satu, artinya X adalah anggota A. 0 artinya X bukan anggota A. Contoh, jika diketahui S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 adalah semesta pembicaraan. A sama dengan 1, 2, dan 3. B sama dengan 3, 4, dan 5. Maka nilai keanggotaan 2 pada A, anggotanya 2 sama dengan 1. Dan nilai keanggotaan 4 pada A, view, anggotanya 4 sama dengan 0. Contoh 2, jika suhu lebih tinggi atau sama dengan 80 derajat Celcius, maka suhu disebut panas, sebaliknya disebut tidak panas. Di sini bisa kita lihat kasusnya. Di sini ada suhu 100 maka panas. Suhu 80,1 maka panas. Suhu 79,9 maka tidak panas. Suhu 50 maka tidak panas. Nah, fungsi keanggotaan dari himpunan tegas gagal membedakan antara anggota pada himpunan yang sama. Ada problem-problem yang terlalu kompleks untuk didefinisikan secara tepat. Contoh 3, misal variabel umur di bawah menjadi 3 kategori: muda, parabaya, dan tua. Apabila seseorang berusia 34 tahun, maka ia dikatakan muda. Apabila seseorang berusia 35 tahun, maka ia dikatakan tidak muda. Apabila seseorang berusia 35 tahun, maka ia dikatakan parubaya. Apabila seseorang berusia 35 tahun kurang 1 hari, maka ia dikatakan tidak parubaya. Apabila seseorang berusia 55 tahun, maka ia dikatakan tidak tua. Apabila seseorang berusia 55 tahun lebih setengah hari, maka ia dikatakan tua. Dari sini bisa dikatakan bahwa pemakaian himpunan Chris untuk menyatakan umur sangat tidak adil. Adanya perubahan kecil saja pada suatu nilai mengakibatkan perbedaan kategori yang cukup signifikan. Himpunan fuzzy digunakan untuk mengantisipasi hal tersebut. Seorang dapat masuk dalam dua himpunan yang berbeda, muda dan parubaya dan tua, dan sebagainya. Sebagai besar eksistensinya dapat dilihat pada nilai derajat
keanggotaannya. Gambar berikut menunjukkan himpunan fuzzy untuk variabel umur. Next, akan dijelaskan oleh teman saya bernama Reza. Di sini saya akan menjelaskan atribut himpunan fuzzy. Yang pertama itu adalah variabel fuzzy. Variabel fuzzy adalah variabel dalam suatu sistem fuzzy, contoh berat badan, tinggi badan, dan sebagainya. Yang kedua, himpunan fuzzy atau fuzzy set. Himpunan fuzzy yang mewakili suatu kondisi pada suatu variabel fuzzy. Contoh, variabel suhu terbagi menjadi himpunan fuzzy yaitu panas, hangat, dingin. Yang kedua itu variabel nilai terbagi menjadi 3 yaitu tinggi, sedang, rendah. Oke, kita lanjut ke himpunan fuzzy. Himpunan fuzzy memiliki 2 atribut yaitu linguistik, yaitu penanaman suatu grup yang mewakili suatu kondisi, misalnya panas, hangat, dingin. Yang kedua numeris, yaitu ukuran dari suatu variabel seperti 17, 19, 21, 33 dan seterusnya. Oke, selanjutnya kita himpunan semesta, yaitu keseluruhan nilai yang boleh dioperasikan dalam suatu variabel fuzzy. Contoh, semesta untuk variabel berat badan 1 sampai 150. Yang kedua, semesta untuk variabel suhu 0 sampai 100. Next. Fungsi keanggotaan himpunan fuzzy atau membership function adalah suatu fungsi kurva yang menunjukkan pemetaan titik input data ke dalam nilai keanggotaannya. Derajat keanggotaan yang memiliki interval 0 sampai 1. Ada beberapa fungsi yang bisa digunakan, yaitu representasi linear. Ini contoh tempatnya. Next, yang kedua representasi segitiga triangular ditentukan oleh 3 parameter A, B, C sebagai berikut. Ini contoh gambarnya. Triangle X A B C 0,x lebih kecil pada A sama dengan X kurang A, B kurang A, dikali A kurang lebih kecil pada X, X lebih kecil daripada B. C min X dibagi C kurang B dikali B lebih kecil pada X, X lebih kecil pada C, sama dengan 0 kali C lebih kecil pada X. Contoh soal hal 12 SKD, dan ini adalah contoh gambarnya. Yang ketiga, representasi trapesium ditentukan oleh 4 parameter A, B, C, D sebagai berikut. Oke, lanjut lagi materi selanjutnya, yaitu representasi bentuk lain, yaitu bentuk bahu, yang kedua bentuk S, yang ketiga bentuk lonceng, yang keempat bentuk beta, yang kelima bentuk Gauss. Next, operasi logika atau operasi himpunan fuzzy. Operasi logika adalah operasi yang mengkomunikasikan dan memodifikasi 2 atau lebih himpunan fuzzy. Nilai keanggotaan baru hasil operasi 2 himpunan disebut firing strike atau add predikat. Menurut Kusumadewi pada tahun 2004, ada 3 operasi dasar yang diciptakan oleh Jade. Yang pertama, Varto N berhubungan dengan operasi intersection pada himpunan predikat diperoleh dengan mengambil nilai minimum antar kedua himpunan, yaitu fuzzy A gabungan dari B sama dengan min dalam kurung fuzzy A X fuzzy B Y. Misal nilai keanggotaan umur 27 pada himpunan muda fuzzy muda 27 sama dengan 0,6, dan nilai keanggotaan 27 pada himpunan penghasilan tinggi adalah fuzzy gaji tinggi dalam kurung 2 juta adalah 0,8. Maka predikat usia muda dan berpenghasilan tinggi keanggotaan minimum. Yang kedua, operator OR berhubungan dengan operasi union pada himpunan. Add predikat diperoleh dengan mengambil nilai maksimum antar kedua himpunan, yaitu fuzzy A orientasi B
sama dengan max dalam kurung fuzzi A X fuzzi B Y. Misal nilai keanggotaan 27 pada himpunan muda adalah fuzzi muda 27 0,6 dan nilai keanggotaan 2 juta pada himpunan penghasilan tinggi adalah fuzzi gaji tinggi dalam kurung 2 juta sama dengan 0,8. Maka predikat usia muda atau berpenghasilan tinggi adalah nilai keanggotaan maksimum. Fuzzi muda gabungan gaji tinggi max sama dengan muda 27 gaji tinggi 2 juta sama dengan maksimum dalam kurung 0,6 dibagi 0,8 sama dengan 0,8. 3. Operasi NOT. Berhubungan dengan operasi komplement pada himpunan add predikat diperoleh dengan mengurangkan nilai keanggotaan elemen-elemen pada himpunan 1. Misal nilai keanggotaan nomor 27 pada himpunan muda adalah fuzzi muda 27 sama dengan 0,6, maka predikat untuk usia tidak muda adalah fuzzi muda 27 sama dengan 1 dikurang muda 27. Muda ini 27 adalah 0,6, maka 1 dikurang 0,6 ialah hasilnya 0,4. Oke. Next. Penalaran monoton atau aturan fuzzi if then. Metode penalaran secara monoton digunakan sebagai dasar untuk teknik implikasi fuzzi, meskipun penalaran ini sudah jarang selalu digunakan. Namun kadang masih digunakan untuk penskalan fuzzi jika dua variabel fuzzi direlasikan dengan implikasi sederhana sebagai berikut. If atau jika kali X is A dan Y is B, atau Y sama dengan F dalam kurung lagi X A B. Aturan fuzzi if then atau disebut juga fuzzi implikasi atau penyertaan kondisional fuzzi adalah aturan yang digunakan untuk merumuskan relasi kondisional antara dua atau lebih himpunan fuzzi. Bentuk umum adalah if XL X1 is A1 dalam kurung X2 is A2 lanjut dalam kurung XN is AN tutup kurung dan Y is B, XI, YI scalar dan AB himpunan fuzzi. Ini adalah contoh implementasi yang untuk aplikasi pengusahaan implikasi min, dan X is A and X is A dan Y is B dari implikasi fungsi implikasi dot. Thanks. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dari kurangnya kami mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.